يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من تذاكر جهرا بذي سلمي ما زدت دم عن جراح من مقلة بدمي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى يا الله sampaikan terimalah doa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya inna. Fa ya Rabbi bisadati تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسكو وقتنا لله. يا ربي بالمصطفى بكسف الهوج عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله. يا رب بالمصطفى صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. يا رب بالمصطفى
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bitawbati wal qabul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratan mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, wabil khusus segenap DKM Masjid Jami Al-Muttaqin yang saya hormati serta saya muliakan, hadirin hadirat, shaimin shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pagi ini, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21 puasa kita di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Semoga ibadah puasa kita, tarawih kita, iktikaf kita, tadarusul Quran kita, sedekah kita, zakat kita, semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah tidak terhenti-hentinya mengucapkan alhamdulillah, sekaligus implementasi kita senantiasa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Daripada syukur tersebut sehingga jelaslah Allah Subhanahu wa taala pantas kalaulah beliau Allah memberikan suatu anugerah yang besar, keistimewaan bagi kita orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana jaminan Allah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan dihindarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebelum saya membahas tentang masalah 5 budi pekerti yang dapat mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bahagia dunia dan akhirat. Kata Rasulullah, as-shaumu junnatun, puasa itu perisai, wa hisnun husinah minan nar, puasa itu adalah benteng diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bagaimana perjuangan puasa untuk kita, wisyaimin wasyaimat, bagi yang berpuasa. As-shaum wal Qur'an, puasa dan Al-Qur'an itu kata Nabi yashfi'ani, akan memberikan pertolongan kelak di akhirat, lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu lil abdi yaumal qiyamah, bagi hamba Allah yang shaimin, yang ahlul Qur'an, akan memberikan pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, as-shaumuh, puasa mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, aku telah menahan mereka dari makan dan minum. Ya Rabb, mohonkan untuk aku
agar kiranya Engkau memberikan pertolongan kepada mereka. Ini permintaan puasa, permohonan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah, berbahagialah soimin soimat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kelak puasa itu sendiri akan memperjuangkan diri kita, bagaimana diri kita akan mendapatkan ridho Allah. Dan Al-Quran, kata Nabi, juga sedemikian. Al-Quran juga mengucapkan, memohon kepada Allah, ya Rabb, kata Al-Quran, aku telah menahan tidur mereka di malam hari karena mereka tadrusul Quran. Ya Rabb, berikanlah pertolongan kepadaku untuk mereka, yakni keistimewaan untuk dapat menolong bagi hamba Allah, baik yang berpuasa ataupun yang ahli Quran. Ini sangat jelas sesuai dengan permintaan dan doa daripada puasa dan Al-Quran itu sendiri. Semoga kita digolongkan hamba Allah sebagai ahlus saum, ahlul Quran, sehingga keduanya kelak akan membela diri kita di hadapan Allah, agar kiranya kita semua sesuai dengan apa yang menjadi doa puasa dan Al-Quran, yaitu Allah memasukkannya ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama, hadirin. Untuk itu sebelum saya jauh membahas tentang masalah 5 budi pekerti yang mengantarkan diri kita menjadi hamba Allah yang bahagia, mari kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga niat kita pada kesempatan pagi yang mulia ini, yang penuh dengan barokah Allah ini, 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan, bagaimana Rasulullah telah mencontohkan, Rasulullah semakin gigih semangat taat kepada Allah. Bahkan Rasulullah banyak beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid, guna untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk itu duduknya kita di hari yang ganjil ini dengan niat nawaitu ta'allumah li'i'la'ih kalimatillah, sekaligus kita itikaf di masjid yang kita cinta ini. Semoga sekali lagi diijabah, diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shaliha hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Summa ila masyayikhina ustadina wa baina ummahatina wa jaddadina wa jaddadina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha fil barri wa bahriha. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah rahimakumullah. Sebelum saya membacakan kitab ini, pengajian kita, belajarnya kita bulan Ramadan, supaya kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah belajarnya kita, taklimnya kita bulan Ramadan ini berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah SAW. Man hadara majlisan ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir di majlis ilmu di bulan suci Ramadan, dia belajar di bulan suci Ramadan, belajar ilmu agama Allah Subhanahu, seperti hadirnya kita, duduknya kita, bersimpuhnya kita di masjid yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka thalabul ilmi ila mardhatillah. Maka kata Rasulullah, kata Allahu lahu, Allah akan mencatat mereka, Allah akan mencatat mereka bikulli qadamin, setiap langkah kakinya itu ibadatu sanatin, seperti ibadah 1 tahun. Kata Nabi, wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan mereka bersamaku kelak di bawah arsy. Ini jaminannya orang yang belajar bulan Ramadan. Semoga kita digolongkan orang yang
selalu bersama Rasulullah, wabil khusus di bawah arsy-Nya Allah, karena kita telah belajar ilmu agamanya Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. 5 budi pekerti yang menyebabkan diri kita menjadi hamba Allah yang bahagia. Ya, ngantuk-ngantuk dikit enggak apa-apa, ya. Insyaallah tetap dapat pahala. Ya. Lihat kok kayaknya khusyuk semua ya. Ya. Mudah-mudahan ngantuknya kita, berarti saya yakin duduknya, hadirnya kita yang enggak ngantuk, yang ngantuk itu semua dapat pahala. Amin. Karena saya yakin niatnya sudah semua kuat dari rumah, apalagi yang jalan kaki jauh, masya Allah pahalanya banyak tuh. Makanya kalau bisa jalan kaki, tinggalin mobil di rumah. Ya, tapi kalau ngajinya dari Marunda ke sini jalan kaki nggak nyampe-nyampe. Baik, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan ya Allah. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoinya. Yakni Abdullah wa an Amr, dari Abdullah dan dari Amr. Khomsun, ada 5 tingkah laku atau budi pekerti, mangkunna, barang siapa yang ada ajijita makna, yakni kumpul yang 5 macam ini. Maksudnya barang siapa yang mempunyai 5 budi pekerti ini, perilaku ini, fihi, pada orang itu, sa'idah fid dunya wal akhirah, tentu bahagia ia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini bukan hanya bahagia kita di akhirat saja, dunia pun bahagia. Nah, kalau kita nggak bahagia di dunia, berarti perilaku kita ini ya keluar dari 5 budi pekerti. Nah, orang yang soleh, orang yang taat itu pasti dia bahagia dunia dan akhirat. Apalagi perilaku yang 5 ini perlu kita catat, kita garis bawahi. Mobil khusus ibu-ibu, ya, karena di akhir zaman ini, ya, bukan nakut-nakutin bu, ya, akhir zaman ini justru perilaku perempuan itu sudah hilang urat kemaluannya, sudah hilang rasa malunya. Coba kita bayangkan, lihat, yang paling banyak tiktokan itu pasti perempuan, betul-betul. Makanya memperlihatkan tubuhnya dilihat oleh bukan mahramnya, ini sangat jelas akan mendatangkan suatu dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelak jikalau kita mati buruk-buruk bahagia akhirat, selagi ditonton terus berputar itu, begitu besar dosa kita. Maka tidak ada dosa kecil yang terus-menerus itu dilakukan, kata Rasulullah, maka dia akan menjadi besar. Ini jangan sampai terjadi. Jadi rasa malu harus dijaga. Nah, orang laki-laki, kenapa di era globalisasi akhir zaman ini justru orang laki-laki itu menjaga alma maternya, menjaga muruahnya, harga diri, sehingga tidak sedikit banyak orang laki-laki masih sanggup menutupi auratnya dibandingkan perempuan. Makanya perempuan sensitif sekali. Hadirin hadirat, jangan sampai kita tidak bahagia hidup dunia dan akhirat. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Sa'idah fid dunya wal akhirah. Awaluha an yadhkurah. Pertama, agar supaya kita ini bahagia dunia akhirat, yaitu an yadhkurah, ialah berzikir ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita disuruh berzikir. Nah, bagaimana supaya zikir ini bisa kita langgengkan? Nah, dibiasain. Habis sholat kita berlatih, kita dikte tubuh ini. Makanya ada istilah hadis itu, zikir dengan sir, bersembunyi dan tidak tampak. Ada zikir dengan jahar, ditampakkan. Ini pun tentunya semua sudah benar, sesuai dengan makomah tingkatan di kita. Jadi kesimpulannya, dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ini akan mengantarkan kita pertama hidup bahagia di dunia dan akhirat. Nah, makanya jangan lepas ya berzikir la ilaha illallah
la ilaha illallah. Nanti terakhirnya kalau memang misalnya kita istiqomah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Al-istiqomah ainul karamah. Bagaimana diri kita akan dimuliakan oleh Allah? Maaf. Sementara diri kita enggak pernah mendawamkan, tidak pernah istiqomah dalam hal ini. Padahal zikir ini kita tahu dalam referensi hadis yang lain, afdhaluz zikri, kan sampai imam menyebutkan fa'lam annahu qauluhu, paling utamanya zikir itu ketahuilah kita mengucapkan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah ini kuncinya, makanya perbanyak zikir. Nah kalau kita zikir dengan jahar, kayaknya kayak masjid ini mendikte, belajar kita. Nah bagaimana diri kita akan berzikir? Bisyir, tingkatan kita ini bukan tingkatan hakikat. Mohon maaf, kalau zikirnya bisyir, imamnya cuma noleh ke belakang, diem semua. Saya yakin merunduk begini bukan khusyuk, dia tidur. Apalagi subuh. Loh, yang ngomong ini pengalaman, Bu. Coba, apalagi habis makan sahur kenyang begini, coba. Saya kepengen tahu sejauh mana kewalian jamaah. Tantang saya tantang kewaliannya di mana. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah tidur tuh zikir. Wali-walinya Allah tidurnya zikir, kelihatannya tidur, tapi kita lewat tahu. Nah kalau kita coba duduk di masjid, mohon maaf, sampai dikira zikir saking khusyuknya, ngorok dia. Ya Allah, itu untung nggak ngiler. Kalau ngiler najis, Bu. Karena tidurnya orang yang nggak pakai bantal itu najis ngilernya. Dalam konteks fikih begitu. Ya. Tapi kalau tidurnya orang duduk ngiler ya nggak najis. Nah, itu ada penelitian panjang kalau sabah itu fikih masuknya. Nah. Makanya kenapa orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu mengajarkan hal ini dengan zikir la ilaha illallah biljan, bahkan dikerasin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Otot-otot semua darah ini bergerak sehingga apa? Kita tahu bagaimana orang-orang yang ahli toreko. Masya Allah, kita nyenyak tidur beliau jam 12 sampai jam 4 malam. Berjam-jam beliau itu zikir kepada Allah. Kuat. Pantas kalau sekali doa mustajab. Nah kita sombong banget. Oh Pak Ustadz, Pak Kiai, zikir tuh gak perlu orang lain tahu. Hanya Allah. Sebaik-baik zikir betul dalam satu referensi itu bersembunyi. Allah saja yang tahu siapa dulu kita. Nah kalau tingkatan kita, makomah kita ini tingkatan orang awam, orang yang belajar. Hati ini perlu didekte, badan ini perlu didekte. Ingat, proyektor yang menggerakkan semua organ tubuh itu adalah hati. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya buruk, hatinya enggak ahli zikir, hatinya sombong, ya kan, habis sholat langsung kabur, seolah-olah dirinya walinya Allah. Sombong banget, padahal Rasulullah, Allah banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang zikir. Mana mungkin dia akan bahagia dunia akhirat? Orang yang berbahagia itu dunia akhirat tandanya banyak. Ketika hidupnya tenang, mutmainnah, tentrem hidupnya, nggak punya musuh. Perbedaan biasa bagi mereka. Hanya Allah yang dia fokus dalam hidupnya. Bahkan matinya pun banyak yang doain. Nah kalau matinya kita nggak ada yang doain, yang nyolatin aja pakai bayar. Bagaimana? Masuk kriteria orang yang bahagia, sholat saja jamaahnya itu pakai amplop. Kita lihat wali-walinya Allah, kekasih-kasih Allah, sholat ribuan, bahkan sholat jenazah itu bergelombang-gelombang. Coba bayangkan. Ada apa gerangan? Sejauh itu magnetnya dapat menarik simpatisan banyak orang, padahal mereka bukan santrinya, bukan muridnya. Ini menunjukkan zikirnya dia diterima oleh Allah, maka zikir itu mengantarkan kepada kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa dilihat di dunia. Ketika wafatnya saja sudah bisa kelihatan.
Nah kalau kita susah, mati apalagi, lebih susah lagi. Setelah mati, gelap, nggak ada zikir, nggak ada doa. Na'udzubillah. Ini tidak kita inginkan terjadi, hadirin hadirat. Makanya ilmu itu luas. Kalau kita beda pandangan, mungkin ilmu kita belum nyampe. Ya, ini belum apa-apa, udah suudon duluan. Ya. Jadi bil jahr, la ilaha illallah, yang ngantuk bangun. Iblis itu kepanasan, kabur. Coba kalau masjid itu zikirnya nggak keras, coba perhatiin. Macam-macam, Pak. Begitu keluar sudah semua pada ngantuk tidur khusyuk, keluar sendal hilang semua. Banyak macam ya Allah. Itu menunjukkan bahwa rohaninya itu gersang. Orang yang ahli zikir itu ibarat tanaman, ibarat tanah, itu subur. Makanya orang yang fleksibel, orang yang menerima perbedaan, orang yang ahli zikir kepada Allah, pantas hidupnya bahagia dunia akhirat. Tapi kalau orang itu enggak senang berzikir, la ilaha illallah, apalagi sampai membid'ahkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan itu banyak di masyarakat awam. Tahlil bid'ah. Orang yang ngomong gitu itu bukan orang Islam. Emang tahu tahlil itu apaan? Ma huwa tahlil? At-tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dikatakan tahlil itu kalimat mengucapkan la ilaha illallah. Nah kalau orang enggak nerima, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, berarti kan bukan orang muslim dia. Dia enggak sengaja. Makanya banyak orang muslim itu di akhir zaman mereka merasa benar dengan statement mereka, tapi mereka murtad dari Islam. Nauzubillah. Ini yang enggak nampak. Ini harus hati-hati. Makanya dalam akidah harus kuat kita. Nah ini pertama dalam kitab ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtan ba'da waqtin, pada suatu waktu, ba'da waqtin, sesudah suatu waktu. Maksudnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di samping paling utamanya zikir, afdhalul zikri. Bapak mau ikut torekoh apa saja, ibu mau zikir apa aja, mau sholawat, tapi nggak pernah baca ini, keliru besar. Sampai Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Apalagi ketika sakratul maut, nazak, ajal tiba, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah jelas itu min husnil khotimah. Inilah makanya orang yang wiritan la ilaha illallah Muhammadun dikerasin menjadi suatu kebiasaan, dia tidak akan mati kecuali dia zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tidak akan mencabut nyawanya sesuai dengan kebiasaan orang itu. Tapi kalau kebiasaannya nyanyi, dia mati sebelum nyanyi. Harus nyanyi dulu. Coba buktiinlah. Saya bukan menjelekkan ya, ini fakta penelitian loh. Ini jarang di kampus, coba perhatiin. Orang itu akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Makanya dari sekarang kita belajar zikir supaya kita bahagia. Nah kalau udah biasa, siapa yang menyalahkan orang berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kecuali orang-orang yang musyrik kepada Allah. Mau setan aja takut kok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini harus dijaga. Jadi zikir ini kalau dibiasakan nanti Allah tidak akan mencabut nyawa kita selagi kita mengucapkan zikir itu. Amin ya rabbal. Ya. Nah, sesuai dengan perilaku kita. Kalau ada orang mati tidak berzikir ya di tempat maksiat, naudzubillah, dia sudah terbiasa di tempat maksiat. Tidak sedikit banyak orang meninggal ketika sholat. Orang meninggal ketika tadarrusul Quran, ketika membaca Al-Quran. Ada orang meninggal ketika dia berzikir, banyak. Ada orang meninggal ketika dia bersedekah, kan dia ahli sedekah, banyak. Tapi tidak sedikit banyak orang meninggal ketika dia berbuat maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Biasa mabuk, dia nggak akan mati kecuali mabuk. Coba lihat, rata-rata orang mabuk nyungsep kan, mati. Ya ini logika loh, saya nggak ngomong ada-ada, apa adanya udah.
Ini bulan puasa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, aksiru kata Allah, kata Nabi, perbanyaklah min dzikrillahi, dengan apa? Mengingat iling azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla ala kulli halin. Ini Nabi memerintahkan, perbanyakilah mengingat Allah ala kulli halin, dalam keadaan apapun. Makanya kalau orang itu ingat Allah dimanapun saja, ketika dia dalam keadaan bahagia, selamat. Ketika dia dalam keadaan susah, selamat. Pertanyaannya, kenapa seseorang itu berbuat kriminalitas? Karena dia tidak menyebut Allah, karena dia tidak berzikir kepada Allah. Coba, kenapa orang itu tawuran, berantem? Karena dia tidak ingat kepada Allah. Coba, ketika seseorang itu berantem, ingat Allah, pasti berhenti. Pasti berhenti. Makanya zikir itu bukan hanya benteng, tapi kekuatan batin kita yang dapat mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang notabene tidak menguntungkan kepada kita, justru mendatangkan bala dan bencana kepada kita. Maka jauhlah orang yang tidak ahli berzikir, bahagia hidupnya dengan apa? Dengan tidak berzikir tadi. Kenapa? Berzikir ini mengantarkan kebahagiaan. Makanya Nabi aksiru min dzikrillah azza wa jalla ala kulli halin. Fa innahu, kenapa Nabi berbicara sedemikian? Fa innahu, karena sesungguhnya laisa amalun, tidak ada amal ahabbah ilallahi, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, wala anja, dan tiada yang lebih li abdin, ya tidak ada yang lebih menyelamatkan li abdin, bagi seorang hamba, min kulli sayyi'atin, dari setiap kejahatan, fid dunya wal akhirah, min dzikrillah. Jadi tidak ada yang dapat apa? Mencegah dari segala hal-hal yang hal-hal yang buruk, yang tidak baik, kecuali zikir kepada Allah. Makanya zikir itu penting. Misalnya contoh, boleh enggak Pak Ustadz saya masuk kafe? Boleh. Masuk kafe langsung zikir, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, kabur semua itu orang dari kafe. Ya Allah, ya kan? Atau setidak-tidaknya kita ingat Allah, mau masuk tempat maksiat enggak jadi. Mau mencuri, ya Allah, Allah tahu, ingat, enggak jadi. Ini pentingnya zikir. Makanya zikir itu luar biasa, dapat mencegah, kata Nabi, daripada apa? Segala sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Nah, orang yang zikir, saya pernah punya kiai, Pak. Ya, ada kiai saya itu ceramah gitu kan, dibegal lewat hutan, pulang ceramah di perkampungan, dibegal. Jadi jalanan itu ditaruh kayu, akhirnya mobil berhenti. Ya, orang begal di kampung, di hutan itu pasti kalau nggak nyawa harta kan, gitu kan bahasanya kan. Nyawa apa harta? Pilih yang mana? Nyawa apa harta? Lah kiai dalam media Allah. Akhirnya begitu dicegat, dipegang, ya kalau nggak mati hartanya habis, diambil. Ya keduanya, kalau kita pasti memilih, ya lebih baik harta diambil daripada mati kan, gitu kan. Tapi seorang yang ahli zikrullah, ingat kepada Allah, ketika dalam kondisi genting seperti itu, dalam kondisi kesempitan, apa yang terucap begitu ditanya oleh begal? Serahkan semua hartanya. Apa yang ada di dalam? Ya, nyawa, hidup atau mati? Allah. Cuma hanya nyebut begitu. Buka kaca Allah, langsung Pak, pedangnya, celuritnya itu jatuh. Hal ini bagaimana Rasulullah, ketika Rasulullah duduk di salah satu pohon, kemudian di depannya ada seorang punggawa, pembunuh suruhan, di mana pada saat itu Rasulullah SAW, bagi siapa yang bisa membunuh Rasulullah, maka hadiahnya ini dan itu dan sebagainya. Nah, ini terjadi kepada Rasulullah, apalagi kepada umatnya. Bagaimana ketika diri kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini? Hanya orang-orang yang berzikirlah dia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya
Ada ilmu Pak, tapi nggak saya sebarin. Ya, saya kalau jalan ada operasi polisi itu, kebetulan nggak pakai helm atau punya salah, bisa polisi jadi patung semua, diem. Nanti 10 meter baru dia bergerak lagi. Tapi ini nggak saya amalin, kasihan polisi, rugi nanti dia. Nah, ini darurat. Pernah saya pada suatu saat ini lifatillah, saya nggak merasa punya apa-apa, tapi saya punya wiritan, punya zikir saya dawamkan. Ketika dalam keadaan kesempitan begitu jalan, tengah malam saya ziarah keluar Batang, ya kan, tengah malam, sekitar jam berapa itu? Jam tengah 12 berangkat. Kok malam-malam ada operasi gabungan itu? Ternyata saya dengar itu banyak kehilangan motor. Oh, kebetulan ya namanya anak-anak remaja ngaji kan, ziarah kadang biasanya anak remaja tuh wah mencari jati diri gak pakai helm. Saya juga ikut salah ya. Sebetulnya saya sadar kesalahan itu. Ya karena darurat. Begitu apa? Ditutup tuh. Ya, apa namanya jalanan itu dengan apa? Pagar petis. Ya, kaki-kaki polisi semua itu, semua motor diberhentiin. Nah, anak-anak ini juga ngetes saya kali. Gimana bagi? Saya nggak punya itu polisi, saya nggak bawa SIM, saya nggak punya SIM, macam-macam STNK, saya mati terus baginya macam-macam dah. Motornya ada 15 motor itu. Udah, kamu di belakang, ini spontan. Nggak ada niat untuk melakukan hal itu, spontan. Sudah di belakang aja. Ente ngikutin saya. Kalau saya berhenti, ikut berhenti. Saya jalan, ikut jalan. Gemeter semua kan, karena kalau kena semua itu, wah lumayan kan motor dikandangin kan. Nah akhirnya gimana? Ya karena saya niatnya baik dan tidak ada niat untuk melanggar, nggak sengaja, masa saya harus balik lagi gitu kan? Manusiawi ya. Akhirnya saya ingat pikiran ya Allah, ya kalau ini amalan saya diterima oleh Engkau ya Allah. Ya, tolong ya Allah bukakan pintu jalan ini untuk menuju kebaikan ya ziarah ke makam Habib Hussein bin Abu Bakar Idris luar Batang ya Allah. Begitu polisi semua di tengah ada motor berhenti semua, nggak ada satupun yang lolos. Begitu saya masuk, kok polisi membuka kayak presiden lewat, buka, nah itu pas diem, nggak bergerak, semua. 10 sampai 15 meter baru dia sadar. Ini bukan ilmu hipnotis, tapi ada amalan itu. Sebagaimana halnya ini Rasulullah pernah dulu dikepung dalam satu rumah, di mana beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Ali, mantu sekaligus sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah dikepung, maka jawabannya sudah pasti mati kalau manusia biasa. Karena memang semua rumah Rasulullah tidak ada tempat pelarian bagi Rasulullah kecuali sudah ditangkap pada saat itu. Tapi ternyata semua itu ketiduran. Rasulullah bisa keluar dan terhindar dari apa? Kejahatan orang-orang yang jahat pada saat itu. Ini diantaranya. Jadi saya amali. Nah, begitu saya tes keadaan darurat kok mujarrab. Nah ini kalau diterusin bahaya ini. Ya, insyaallah untuk pribadi sendiri. Itu diantaranya. Ayat ikhwah hadirin. Jadi ini semua tidak terlepas karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah fa innahu laisa amalun ahabbu ila Allah wala an jadi 'abdin min kulli sanah min kulli sayyi'ah fid dunya wal akhirah min zikrillah. Jadi zikir itu ternyata menyelamatkan diri kita, membahagiakan diri kita, menghindarkan diri kita dari segala kejahatan, keburukan yang ada di dunia. Ya, kalau kita kepengen bahagia, senang, banyak berzikir kepada Allah. Rawahu Ibnu Sarsari. Wa idzabtuliyah bi baliyatin qala inna lillah. Yang kedua yang menyebabkan orang itu bahagia dunia akhirat, budi pekerti yang kedua, kita selalu wa idzabtuliyah, dan apabila ia ditimpa baliyah itu ya suatu bala, qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pekerti yang kedua. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, apapun musibah itu tidak harus kematian. Bahkan pernah Rasulullah itu ketika lampu mati, Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu enggak harus orang mati. Bisa contoh kita jatuh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian
lampu mati, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Istri hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, nyari ganti. Ya jangan begitu, Pak. Nanti kedengeran mertua yang dipecat, enggak ada. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalau kita mendapatkan musibah, bala apa saja, Allah pasti menjaga diri kita. Seandainya kita misalnya motor hilang, mobil hilang, tadi saya ceritakan istri hilang, ada beneran, saya punya tamu Pak datang, ganteng orangnya, pekerja keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mohon doanya. Kira-kira saya ini harus bagaimana? Saya bingung. Kenapa bingung? Ada apa dengan Bapak? Saya bilang, enggak, kalau motor hilang kan bisa dicari kayaknya. Terus duit hilang bisa dicari. Tetapi apa tetapi itu? Apa yang hilang? Istri hilang udah seminggu kayaknya. Anak tinggal. Ya Allah ya Rabb. Ini benar hak wallah. Kemudian saya tanya, nah saya ini begini Pak, sebetulnya saya tidak mengamalkan itu, tapi suka ada datang tamu yang aneh-aneh. Makanya saya itu kalau nggak ngaji kitab seperti ini di masjid-masjid, suka ada tamu itu aneh-aneh. Padahal saya nggak buka iklan, nggak promosi, nggak pernah bikin kartu nama. Uang hilang, mobil hilang, bahkan kontainer hilang, datang ke saya. Ya Allah, ini Allah ngasih amanah seperti ini, amalan yang mana? Saya rasa saya nggak punya amalan untuk mencari barang hilang. Tapi semua ketemu Pak, kontainer hilang aja ketemu. Coba bang, kontainer hilang dong, maling luar biasa. Subuh hilang, pagi-pagi ada orang suami istri menangis. Ini mobil Pak Kiai, saya udah beli 2, lagi maju-majunya usaha saya. Saya di jasa transportasi kontainer baru, ini yang satu ini baru beli, itu DP-nya sekian, saya ngeredit lagi. Jadi subuh tadi hilang, kayak siapa yang kok bisa kontainer hilang? Allah, ini maling luar biasa nih. Terus sampai laporan polisi, enggak usah dulu dah. Kok begitu? Ya enggak usah. Sekarang laporan sama Allah aja dulu, nanti ke polisinya setelah sampean capek. Terus gimana? Ada nggak teman polisi pribadi? Ada, itu aja. Nggak usah ke kantor. Sampai punya duit? Nggak punya. Waktu udah mobil hilang, punya utang lagi kan dapat kredit. Ya kan mau ke polisi, takutnya diminta duit lagi katanya begitu. Ya mohon maaf, saya kira polisi nggak lah mungkin ya. Insya Allah polisi baik-baik semua kok. Ya. Terus akhirnya gimana? Ya udah pasrah ya. Kalau ketemu itu berarti masih rezeki sampean. Kalau nggak ketemu itu udah kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ajarin wala haula wala quwwata illa billahil azim. Udah tenang sampean. Udah serahkan sama Allah. Yang penting sampean mencari. Sudah nyari, sudah. Berapa jam? Dari subuh sampai jam 9 ini. Udah sampean tunggu. Saya istikharah munajat sama Allah. Yang nggak tahu lah, nggak perlu saya kasih tahu bacaannya. Tiba-tiba Pak jam 1 ada kabar. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada Pak. Saya ditawarin ada orang mau jual kontainer. Dia nggak ngeh kalau itu mobil sendiri. Astagfirullah. Terus di mana barangnya? Di Kerawang. Hilangnya di Marunda KBN. Ketemunya di Kerawang. Begitu akhirnya di-share ya kan, foto. Loh kok mobil saya? Akhirnya diam dia. Datang ke saya. Ternyata mobil saya Kiai. Alhamdulillah, udah tenang-tenang, nggak usah rame. Terus gimana Ki? Sampean bawa teman polisi itu pribadi. Udah pakaian preman aja, berangkat ke sana. Jangan lupa ya bawa pistol. Kalau nggak ada, bawa ulekan. Akhirnya ke sana ketangkep kena Pak. Tuh, ini semua Allah. Nah, satu yang nggak berhasil, istrinya hilang. Kenapa? Yang bawa lari mantan pacarnya. Aduh repot. Punya anak kecil coba digembokin, dikunci di kamar coba, ditinggal anak kecil. Sampai dia marah, awas ya nanti ketahuan. Saya bilang susah, nggak bakalan pulang karena sudah dengan apa? Dengan kekasih hatinya dia. Padahal laki-laki ini soleh, orangnya baik, tanggung jawab. Inilah kalau Allah menghendaki
seorang hamba yang baik tersebut diuji, dicoba oleh Allah. Makanya kalimat ini mengantarkan kepada suatu kebahagiaan. Coba dia tidak mengamalkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billahil azim, kemudian dia dendam, ketemu, kemudian misalnya terjadilah kriminalitas, masuk penjara, dia rugi, nggak bahagia dia di akhirat, membunuh orang, maka harus dibunuh kisahnya, nggak boleh. Nah, kalau pencuri kan nggak boleh dibunuh, Pak. Kalau mencuri sekali, kalau kisos, ya tangan potong. Mencuri lagi, kaki kiri potong, hilang. Mencuri lagi, nggak kapok-kapok, tangan kiri potong. Nggak kapok-kapok, tangan kanan potong. Nggak kapok-kapok, injek aja udah. Nah, itu keterlaluan. Makanya hukum Islam itu ya supaya orang itu jerah. Nah, tapi hal ini bukan berarti tidak manusiawi. Makanya ini pentingnya bagi kita. Orang yang punya ilmu itu selamat, bahagia. Akhirnya dia sampai sekarang bahagia, alhamdulillah. Udah lupa istrinya, ya kan? Dapat yang baru, cantik lagi, masya Allah. Ya kan? Ya kita nggak berdoa, nggak menginginkan istri kita hilang, Pak ya. Nanti pulang doa, ya Allah, ini bulan suci Ramadan, ya mudah-mudahan istri saya hilang. Lagi mau lebaran begini, banyak tuntutan. Tadi jangan. Ya. Kemudian ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak ngomong, kata Rasulullah, kecuali berzikir pada Allah. Makanya banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, dia hanya mendapatkan lapar dan haus doang, pahala enggak dapat di Allah. Karena apa? Mulutnya enggak bisa diam. Riba, dia fitnah masih berjalan padahal puasa. Coba kalau kita berpuasa, jaga mulutnya. Enggak puasa pun juga ibadah, jaga, apalagi bulan Ramadan. Dengan cara apa? Berzikir kepada Allah. Kalau enggak, tidur aja dah. Maka saya katakan tidur lebih baik daripada enggak tidur, mulut ini enggak bisa diam. Nah, apa katanya? Bawel. Ya. Lemes, jadi mulutnya kayak ember bocor, ya kan, sekali ngomong A ditambahin B C D, fitnah udah. Nah ini jangan sampai terjadi. Makanya Rasulullah mengatakan jangan banyak ngomong kecuali berzikir pada Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah, karena sesungguhnya orang yang banyak ngomong dengan tanpa zikir pada Allah, qaswatul qalbi. Ya, qaswatul qalbi ialah menjadikan hatinya itu keras. Orang yang banyak ngomong, enggak zikir, hatinya keras. Pantas orang yang enggak ahli zikir itu dia keras. Coba orang-orang yang enggak ahli zikir, haram, bid'ah, haram, fitnah, semuanya neraka. Ya kan? Jadi enggak menerima perbedaan, enggak lembut, enggak santun. Bila perlu dia bangun masjid khusus dia sendiri, enggak boleh orang lain masuk. Itu keras hatinya. Kenapa? Menunjukkan, kata Rasulullah, dia tidak ahli zikir pada Allah Subhanahu. Ya kira-kira siapa itu ya? Tahu, pikir-pikir sendiri. Banyak di Indonesia yang macam-macam, ya kan? Ya, masjidnya eksklusif, orang masuk selain jamaah dia dicuci kayak najis mughaladah. Ya Allah, najis, ya Allah. Kita dianggap najis mughaladah. Perasaan enggak kita? Perasaan. Nah, itu hatinya keras karena enggak ahli zikir pasti. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi, bahwasanya orang yang paling jauh dari Allah itu ialah al-qalbul qasi, hatinya keras. Orang yang paling jauh dengan Allah hatinya keras, makanya dia enggak senang berzikir. Semua zikir dikatakan bid'ah. Mohon maaf, siapapun mereka, hatinya kalau tidak senang berzikir pasti dikeras. Kalau udah keras, ya udah apa kata dia sendiri. Susah dinasihati, susah diajak musyawarah, sulit. Kita bikin masjid, suruh apa? Bersama-sama makmurkan masjid, bikin sendiri dia. Keras hatinya. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, saya selesaikan singkat aja. Yang membuat diri kita bahagia dunia dan akhirat dengan 5 budi pekerti. Wa idza utiya nikmatan qala alhamdulillah rabbil alamin, syukran min nikmah. Ketika dia mendapatkan suatu kenikmatan, Allah memberikan kenikmatan kepadanya, maka dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Ini diantaranya yang dapat mengantarkan kepada suatu kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah tahun ini
Alhamdulillah umroh sudah dibuka, haji sudah dibuka, alhamdulillah. Ya salat tarawih, ya masjid Jami Al-Muttaqin jamaahnya banyak, di subuhnya juga banyak, alhamdulillah. Karena sebaik-baiknya masjid, semakmur-makmurnya masjid itu kalau ingin tahu jamaah di waktu subuh. Kalau subuhnya banyak berarti masjid itu makmur. Walaupun masjid itu megah, tapi subuh yang azan dia, yang qomat dia, imamnya dia, kiamat udah. Berarti masjid itu enggak makmur. Ya, jangan sampai. Bersyukur kepada Allah di nikmat. An Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ila Allah arba'un. Perkataan yang paling banyak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada 4. Ya, nih perkataan yang paling disukai oleh Allah ada 4. Ingat-ingat nih. Ini sering diucapkan ya. Pertama, subhanallah. Allah suka. Kalau kita sering mengucapkan subhanallah, lihat gunung, indah banget subhanallah. Ya kan lihat laut, masya Allah, hijau banget ya, biru, subhanallah. Kok ganteng banget ya, alhamdulillah, subhanallah. Cantik, subhanallah. Jangan ngomong istrinya orang dulu, subhanallah. Jangan berpaling dulu, lihat aja. Karena berpaling, keduanya udah maksiat itu. Ya, habisin aja dulu dah. Loh, memang begitu tekniknya. Jadi lihat, subhanallah, kok cantik banget sih. Orang mana dia? Nah, hatinya macam-macam, setan masuk. Sudah punya suami belum ya? Itu udah maksiat Pak Nain. Jadi subhanallah. Allah itu suka kalau mulut kita ini basah selalu mengucapkan subhanallah. Dibiasain subhanallah. Kemudian yang kedua, kalimat zikir yang Allah sukai, walhamdulillah. Ada dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit alhamdulillah. Allah suka. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berikutnya la ilaha illallah. Ada orang sering mengucapkan la ilaha illallah. Allah suka. Allahu akbar, Allah suka. Allahu akbar, Allah suka. Tapi semua ini muqtadul hal. Muqtadul hal itu sesuai dengan kondisi. Jangan subhanallah mandang lama ya istri orang lagi. Loh itu ya salah. Allah enggak suka itu. Alhamdulillah dapat merampok, alhamdulillah. Ya Allah. Oh, la ilaha illallah tapi dirinya musyrik, dirinya masih mentuhankan uang, mentuhankan jabatan. Allah enggak suka. Takbir, Allahu Akbar di jalanan juga enggak benar. Takbir rumah orang dibakar, benar enggak itu? Ya, takbirnya habis sholat Allahu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, istighfar, kemudian kalimat la ilaha illallah. Terus habis itu sholawat subhanallah. Kalau ini didawamkan, semua ini ada referensinya, ada hadisnya. Selamat kita, bahagia kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Yang terakhir, ya ini sebetulnya panjang ini. Ya ini kan itikaf katanya. Itikaf biasanya pulangnya sore ya. Ya saya lanjut Pak, dari Masjid Nurul Muhajir saya mimpin itikaf muhasabah. Saya jam berapa itu? Jam 2 sudah bangun. Saya itikafnya saya baca kitab kan awalnya. Jadi itikaf sebetulnya enggak harus hari malam. Duduk sebentar saja itu udah itikaf kalau kita niat nawaitu an a'takifah fi hadzal masjid sunatan. Jadi Bapak mau masuk ke rumah mau masjid ini niat dari depan. Nawaitu an a'takifah fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Niat saya duduk masuk di masjid sunatan lillahi ta'ala. Tapi nyampe ke masjid jangan tidur. Ngaji ibadah. Sebentar saja, cuma hanya muter-muter saja itu udah masuk. Nilai iktikaf udah ada. Apalagi berjam-jam. Saya tanya tadi ke Pak Ketua DKM katanya dari habis terawih. Oh, luar biasa. Nah, syaratnya enggak boleh datang ke orang sakit dulu. Kalau iktikaf enggak boleh keluar masjid. Ya, area masjid. Kemudian datang orang meninggal menyentuh kulit bukan muhrimnya, apalagi pulang duduk nemenin istri di rumah misalnya. Itu enggak boleh. Jadi kalau iktikaf tinggalin keluarga. Rasulullah itu seperti itu. Apalagi di 10 hari yang terakhir di tanggal-tanggal ganjil. Ayo dibiasakan itikaf. Nah, tadi malam tuh muhasabah, makan sahur jam 4 langsung saya ke sini.
Kebetulan jadwalnya ini ada 2 malam ini. Kemarin di Polres Jakarta Utara MUI. Ini diantaranya. Yang terakhir, ayat ikhwah hadirin jamaah soimat rahimakumullah. Sebetulnya banyak keterangan ini. Qulu la ilaha illallah, kata Nabi. Wallahu akbar, wa qulu subhanallah walhamdulillah, wa qulu tabarakallah, fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Karena sesungguhnya semua tadi ya, yang apa yang diucapkan Rasulullah, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah. Nah, 5 la ya'diluhunna, khamsun ada 5 la ya'diluhunna. Ya, tidak mendatangi syai'un ya kepadanya sesuatu apapun. Ya. Wa idzabta'akun au wa idzabta'ah fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Nah, apalagi kita ketika mendahului sesuatu, maka bacalah bismillah. Jadi sesuatu yang tidak kita inginkan itu tidak akan ada. Contoh kejahatan, keburukan. Termasuk orang yang senantiasa berzikir dengan kalimat-kalimat tadi itu, dia bahagia, dia selalu memberikan keberkahan oleh Allah. Allah memberikan keberkahan kepadanya. Seperti misalnya bismillahirrahmanirrahim. Kullu amri dzibadin la yabda'u bismillah fa waqta. Misalnya mau kerja, mau ngapain aja, bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau orang mengawali pekerjaannya dengan membaca bismillah fa waqta, maka dia ya istilah dijauhkan dari putusnya berkah. Tapi kalau tidak mendahului dengan bismillah, maka keberkahan hilang. Jadi apapun bismillahirrahmanirrahim. Ya mau makan, walaupun ada doa makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas kita semua bismillahirrahmanirrahim. Apalagi bikin anak, bismillahirrahmanirrahim. Soleh anaknya. Wah, ini bikin anak nggak baca bismillah, pantas anaknya nggak tahu ngaji, susah sholat, keras hatinya. Baca bismillah. Ya bila perlu baca Al-Qur'an, hatamin dulu 30 juz. Kelamaan Pak Ustaz. Enggak jadi-jadi katanya. Kemudian yang keempat, wa idza ta'ah fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang biasa membaca bismillah, maka dia bahagia hidupnya. Dan barang siapa yang tidak mendahului dengan baca bismillah, maka putus dari berkahnya. Maka dia tidak akan bahagia. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in dzibalin la yabda'u bismillah fawaqta. Setiap sesuatu yang tidak didahului dengan membaca bismillah fawaqta, maka putus dia dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan dan bacalah bismillah selalu. Ini yang keempat. Oleh sebab itu kebahagiaan 5 budi pekerti ini akan ada pada diri kita jikalau kita mendawamkan mengamalkan. Sehingga yang terakhir, wa idza afrata minhu dzanban, dan apabila melewati batas daripadanya perbuatan-perbuatan dosa, ai aksara, yakni memperbanyak dzanban dosa, sadiran yang timbul minhu daripadanya. Ketika kita itu melakukan suatu perbuatan dosa, kalau kita kepengen bahagia dunia dan akhirat, yang kelima, maka dia senantiasa mengucapkan qala astaghfirullah wa atubu ilaih. Bacalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Ditambah lagi boleh min jami'il ma'asi wa dzunub. Habis nyolong astagfirullahaladzim. Tapi jangan nyolong lagi. Habis nyolong astagfirullah, besok nyolong lagi. Astagfirullahaladzim, besok nyolong lagi. Nah, ini namanya permainkan istighfar. Jadi apa? Ya, ketika kita melakukan suatu perbuatan maksiat, astagfirullahaladzim. Ya, ada kalinya sadar, ada kali tidak sadar. Kenapa saya melakukan perbuatan dosa ini? Ini kan dilarang oleh agama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini kalimat apabila dibacanya, maka kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Dosa kita akan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala daikum. Ala adullukum, apakah tidak perlu aku menunjukkan kepadamu, kata Rasulullah SAW, ala daikum, kepada penyakitmu, wa dawaikum, dan obatmu. Apa saya enggak perlu menunjukkan penyakitmu dan obatmu, kata Rasulullah. Inna da'akumudz dzunuba, kata Nabi, sesungguhnya penyakitmu itu adz-dzunubah, ialah dosa. Penyakit kita ini dosa. Kenapa kita penyakitan? Banyak dosa. Dosa itu hakikatnya penyakit. Jadi kalau kita sakit-sakitan,
pastikan itu banyak dosa. Ya kan, kalau kita banyak dosa, sabar ketika kita sakit, biasanya dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu, digugurkan. Maka tanda-tandanya orang yang diampuni dosanya apabila dia meninggal, sebelum meninggal sakit dulu. Itu biasanya diampuni oleh Allah. Ya beda dengan orang yang mati syahid di jalan perang, di jalan Allah. Nah, kalau kita misalnya punya dosa, maka dosa itu penyakit hakikatnya. Nah, kata Nabi wadawaikum, karena dosa itu penyakit, obat penyakit itu, obat dosa itu adalah al-istighfar. Jadi sebetulnya istighfar itu obat daripada penyakit. Coba, kenapa ya saya sakit? Kenapa ya kerja susah? Kenapa saya nggak punya duit? Kenapa hidup ini sial melulu? Banyak istighfar aja. Karena kita susah sebab kita banyak dosa. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, saya yakin. Karena obat dosa itu adalah istighfar, dan dosa itu adalah penyakit kata Rasulullah. Maka penyakit itu bisa sembuh, obatnya yaitu dengan banyak istighfar. Dan istighfar itu di samping menggugurkan dosa-dosa kita, ternyata istighfar itu mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang saya sampaikan, 5 perangai, 5 budi pekerti, perilaku yang membawa diri kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita digolongkan oleh Allah, hamba-hamba Allah yang bahagia dunia akhirat. Amin. Dan bisa mengamalkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan zikir yang baik ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di dalam kitab ini, dan semoga kita digolongkan hamba Allah yang mudah lisan ini senantiasa berzikir pada Allah baik di pagi hari maupun di sore hari, dan mudah-mudahan kita tidak diwafatkan oleh Allah, melainkan kita dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini mungkin saya sampaikan. Ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Kan puasa kan, kalau buru-buru pulang ngapain, kan enggak ada sarapan. Ya, ibu-ibu mau nanya silakan gantian. Ya. Kalau enggak ada pertanyaan berarti paham semua. Paham semua atau kepengen cepat pulang. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi ini saya pribadi mengucapkan minan aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Khawatir nanti hari raya enggak ketemu dan enggak bisa ketemu lagi di tempat ini. Dan apa yang saya sampaikan awal wa akhir ini semata-mata hanya menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita, perintah Allah kepada kita tentang masalah hukum dan bagaimana kita hidup agar supaya kita ini tidak menjadi orang yang selalu merugi. Sehingga ilmu yang saya sampaikan insya Allah dapat membantu diri kita semua, sehingga dari tidak baik menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, ya, dari tidak senang berzikir menjadi senang berzikir, dari malas menjadi rajin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, kekurangan dari saya awal wa akhir apa yang saya sampaikan termasuk dalam pertemuan pengajian ini, sehingga saya akhiri dengan ucapan wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad